Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan Hotnelly Borusipayung, Dena Christine Ambarita, Lauren Valerina Sinaga, saya sendiri, dan Vincentia Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar manajemen. Oke, kita langsung ke pembahasan materinya. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan disebut juga dengan planning. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Robbins dan Coulter 2002. Menurut Erin dan Kurniawan, berpendapat bahwa perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut untuk dicapai. Yang kedua itu dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli, yaitu yang pertama George R. Terry. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih. Tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif yang dimungkinkan. Yang kedua adalah Sondang P. Siagian. Beliau berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang ketiga yaitu James A. V. Stoner. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Teori-teori yang paling sering digunakan dalam mengambil kebijakan atau keputusan, yaitu yang pertama teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur, yaitu yang pertama, pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain atau dapat diurutkan menurut prioritas masalah. B. Tujuan-tujuan. Nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Yang ketiga, bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara seksama. Yang keempat, asas biaya manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Yang kelima, setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Yang kedua, teori inkremental. Teori ini dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan.
Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait. Yang kedua, membuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan produk masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal. Yang ketiga, setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Yang ketiga yaitu teori pengamatan terpadu atau disebut juga dengan mixed scanning theory. Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan merupakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional, komprehensif, dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Selain teori-teori di atas, ada juga metode yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Kita balik ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi perencanaan atau disebut juga dengan planning. Yaitu yang pertama, menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Yang kedua itu memberikan pedoman atau pegangan dan arah. Yang ketiga, mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, kemampuan evaluasi yang teratur. Dan yang ketujuh, sebagai alat koordinasi. Syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, mencakup analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, memiliki keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan setiap bagian dalam organisasi dengan tujuan akhir organisasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, memiliki kesan bahwa segala sesuatu sudah disediakan dan juga dapat digunakan dengan efektif dan mempunyai daya guna. Unsur-unsur perencanaan atau planning, yaitu yang pertama, sasaran. Sasaran disebut juga dengan tujuan. Sasaran merupakan suatu hal yang ingin dituju atau dicapai oleh perorangan, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Sasaran memandu manajemen dalam membuat suatu keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Yang kedua, rencana. Rencana merupakan suatu dokumen yang dipakai untuk skema sebagai tujuan yang ingin dicapai. Rencana mencakup alokasi sumber daya, jadwal, serta tindakan penting lainnya. Manfaat perencanaan, yaitu perencanaan mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan dan aktivitas setiap unit kerja dalam organisasi sehingga akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, menghindarkan adanya kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas sehingga karyawan melaksanakan pekerjaannya. Dan yang kelima, memiliki irama dan pandangan yang sama dalam mencapai tujuan berorganisasi. Sekian pembahasan kami dalam materi kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.